Halo guys, balik lagi di Tangkurba Channel. Tepat di malam Jumat ini, gue akan membagikan tata cara untuk menetralisir diri sendiri dari gangguan-gangguan makhluk halus, entah itu guna-guna atau kalau di kita tuh diikuti jin tuh disebutnya kesibat ya, kesibat. Nah, karena di kita ini untuk menghadapi banyaknya laporan-laporan atau cerita dari teman saya ya tentang orang pintar yang, mohon maaf ya, nggak semua orang pintar kayak gitu, cuma kebanyakan nih ada yang sakit kemudian lari ke orang pintar, bukannya sembuh, yang ada malah dijadiin ladang bisnis. Nah, di situ saya jujur kurang setuju dan kurang suka. Jadi karena sebelumnya saya mempraktekkan pembuktian santet, ilmu santet seperti itu, jadi mungkin untuk kali ini saya akan bukan mengajarkan juga ya, kita berbagi tata cara untuk mengobati diri kita sendiri jika kita terkena gangguan-gangguan seperti itu, entah itu santet, kesibat, guna-guna ya. Kayak bedanya santet tuh semalam, kadang ada yang langsung tepar, kadang juga ada yang langsung lumpuh dan lain-lain. Cuma itu kuatnya di zaman dulu, zamannya agama tertentu ya, sebelum Islam banyak, sebelum agama Islam itu tersebar di mana-mana. Jadi sekarang karena kan mayoritas di Indonesia ini orang Islam, jadi ilmu santet seperti itu melemah. Misalnya akan ada orang atau satu dukun yang menyantet orang tertentu, kemudian melewati kampung-kampung yang banyak orang Islam, mengaji, pesantren dan segala macam, itu akan luntur, ilmu itu gak akan sampai. Nah, itulah yang membuat zaman sekarang tuh santet tuh hampir hilang atau udah nggak berguna lah di zaman sekarang ya. Cuma bukan berarti kita juga jadi sombong, karena banyak cara untuk orang-orang jahat itu kan yang sirik itu ada aja lah intinya ya. Nah, di sini saya akan membagikan cara gimana caranya kita untuk menetralisir itu semua ya. Karena kalau kita bentar-bentar datang ke orang pintar, bentar-bentar kita manggil orang pintar, takutnya kita ada apa-apa jadi ketergantungan gitu. Padahal beliau sendiri pun memintanya kepada Allah dengan apapun yang dia punya, ilmu setinggi apapun dia gak bisa mengobati orang sakit. Gak ada yang bisa mengobati orang sakit selain Gusti Allah ya. Kenapa kita harus ketergantungan sama dia? Kenapa kita nggak bisa coba sendiri dengan tata cara yang benar? Dan sekarang saya akan membagikan kepada kalian gimana caranya ya untuk tahu kita kesantet apa enggak. Jangan kata orang, oh ini mah kesantet, ini harus beli ini sekian juta, ini harus beli ini sekian juta. Kasihan lah orang lagi sakit dibisnisin ya. Jadi kalau jika ada keluarga kita atau diri kita sendiri pun terkena santet atau guna-guna, karena kalau guna-guna itu kan ciri-cirinya sakit 3 hari berturut-turut, kita bangun tidur gak enak badan, padahal udah tidur tuh dari habis isya sampai subuh tuh kan lumayan lama ya, tapi kita bangun tuh sakit, gak enak badan tuh meriang selama 3 hari berturut-turut, dan setelah itu hilang, besoknya kita sembuh. Nah, dari situ kadang 40 hari kemudian kita akan merasakan baru tuh, atau efek-efek yang namanya guna-guna itu baru akan melekat di kita dan mulai timbul lah efek-efeknya. Nah, di sini saya akan membagikan gimana caranya kita menghadapi hal itu ya. Jika kita sudah merasakan itu, diri kita sendiri sudah merasakan itu, sudah 3 hari bangun berturut-turut, atau mungkin kita udah lewat nih, udah mulai merasakan fase guna-guna itu bereaksi, efek-efeknya itu. Nah, gimana caranya kita untuk sembuh, atau gimana caranya kita bisa mengobati itu semua atau melawan itu semua, entah kesibat apa segala macam, itu caranya satu. Di saat kita hendak tidur ya, di malam hari kita hendak tidur, kita siapkan air 1 gelas dan daun sirih 1 lembar. Kita baca Al-Fatihah 7 kali, kita minum airnya sedikit, kita makan si daun sirih itu ya, kita makan daun sirih lalu minum lagi, habiskan. Nah, setelah itu kita melakukan sila tapi tegak ya, jangan membungkuk. Jadi si punggung tuh dalam posisi tegak, pejamkan mata. Nah, si lidah ini tempelkan di atas, di langit-langit mulut, tempelkan seperti itu. Pusatkan pikiran, fokus, dan kita baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau mau dihitung mungkin ada 1000,
ada 1000, ada 500, yang paling sedikit itu 300. Cuma kalau kita pakai hitung-hitungan atau memakai tasbih, nantinya kita akan ngejar tasbih. Jadi kita bukannya apa ya, kita pengen cepat selesai. Biasanya kita kalau menargetkan segitu, nanti kita akan cepat selesai, kita ngejar tasbih. Gimana caranya kita biar cepat selesai, itu saya rasakan sendiri. Makanya beri waktu daripada kita hitung, pusatkan pikiran. Kalau mau pasang alarm boleh selama 15 menit aja, pasang alarm buat 15 menit, kita kosongkan pikiran, tegak, tempelkan lidah di langit-langit mulut ya, di atas. Baca salawatnya di dalam hati, gak usah diucap di dalam hati, karena itu akan membakar dari apa ya, dari dalam, untuk mengeluarkan atau untuk menjauhkan energi-energi tertentu. Karena kalau kita ucap itu kan untuk yang ada di luar, tapi berbeda juga sih apa ya, referensinya kan banyak juga itu yang beda-beda. Cuma ini yang saya gunakan itu seperti itu, di dalam hati kita baca, tempelkan lidah di langit-langit mulut, baca di dalam hati, kosongkan pikiran, tegak, sila tapi tegak. Baca selama 15 menit atau setengah jam sampai kita lelah. Setelah lelah, udah gak usah main HP, kita tidur langsung. Insya Allah itu paginya kita akan merasa lebih baik. Atau jika pun ada sesuatu yang menempel, entah itu peluh dan berbagai macam, itu akan langsung hilang. Tapi harus diyakini ya, bukan sekedar kalian melakukan itu tapi pikiran kalian kemana-mana ya, bukan. Itu untuk diri sendiri. Jika memang ada kerabat atau teman yang merasakan gangguan-gangguan seperti itu, cerita ke kalian, ya mungkin kalian bisa cerita juga, bisa kasih tahu lah channel ini gimana cara untuk menetralisir energi-energi negatif dari tubuh. Dan jika di kamar atau di ruangan tempat kalian berdiam itu ada sosok yang tak kasat mata, yang energinya negatif dan panas hawanya ya, kalau kalian diam di kamar hawanya panas, gak enak, gerah, gak enak, padahal jendela udah dibuka, kipas angin dingin, tapi gak enak aja, panas gitu. Tapi panasnya itu bukan panas yang bikin kalian berkeringat, panas yang kayak membakar, itu panas energi negatif. Nah itu juga bisa digunakan, tapi gak usah pakai daun sirih, gak usah makan daun sirih dulu. Tegak, pejamkan, pusatkan pikiran, dan tempelkan lidah di atas langit-langit mulut. Baca itu sholawat sebanyak-banyaknya sambil tegak. Niscaya makhluk apapun yang ada di dekat kalian akan menjauh, akan hilang. Nah mungkin sekian ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena sebelumnya mungkin saya menampilkan pembuktian santet dan berbagai macam, tapi itu bukan untuk pamer, itu hanya mengedukasi bahwa ilmu seperti itu memang nyata adanya karena saya mempelajarinya, bukan juga untuk disalahgunakan ya. Soalnya banyak juga setelah nonton channel saya itu pada nyari kontak saya buat minta bantuan, tolong guna-guna atau santet ini saya. Kalau maaf, saya enggak kayak gitu, saya enggak bisa untuk melakukan itu, karena taklekan atau sumpah dari guru saya saat saya mempelajari itu pun saya mempelajari obatnya, lalu saya dikasih tahu semua dengan cara-cara melakukannya, makanya saya bisa tahu obatnya. Kalau kalian meminta saya untuk melakukan itu, kalian harus tahu taklekannya dari guru saya itu ajabnya ya, dosanya satu orang yang kita santet, entah itu mati atau enggak, kalau sampai mati itu 7 turunan anak-anak kalian yang nggak tahu apa-apa kena apes atau dingin. Kalau kata guru itu tiis awak ya, kena semua keluarga kalian. Makanya jangan sampai kalian melakukan itu. Lebih baik baku hantam. Laki-laki ini kan, cuma ada juga kan yang kadang manusia itu berbeda-beda pikiran kan. Ada juga yang lebih baik memakai cara seperti itu, enggak ketahuan kan, tapi lebih menyiksa. Nah di sini saya memberitahu gimana caranya jika kita mengalami hal-hal seperti itu ya. Saya ulangi sekali lagi, siapkan air 1 gelas, daun sirih 1 lembar. Kita minum airnya dulu, baca Fatihah 7 kali dulu, minum airnya, makan daun sirihnya, minum lagi, habiskan, tegak, silat, tempelkan lidah di langit-langit mulut, lalu membaca sholawat sebanyak-banyaknya sampai kalian
mengantuk atau lelah berkalian tidur itu dilakukan di malam hari untuk menetralisir energi-energi negatif, bukan hanya di tubuh kita ya, tapi di ruangan atau rumah kita pun itu akan terkena radiasinya dan mereka akan menjauh untuk sementara waktu. Ya, sekali lagi mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Kedepannya mungkin saya akan memberikan edukasi-edukasi atau tata cara yang lebih bermanfaat daripada sekadar memamerkan atau membuktikan makhluk-makhluk halus di tempat angker ya. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan di channel ini juga bisa membawa manfaat untuk orang banyak, dan mudah-mudahan berkah juga semua yang saya pelajari bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Intinya itu aja sih. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar tata caranya ya. Ini bisa dilakukan untuk siapa saja karena tidak harus di ijazah ya. Ini bukan ajian-ajian tertentu. Kenapa memakai sholawat? Karena semua ilmu dan semua ajian itu bermuaranya di sholawat ya. Cukup di sholawat, karena sholawat itu punyanya orang Islam, punyanya orang Muslim. Jadi nggak harus tuh dijajah-jajah ya. Itu punya kita semua, kita bisa gunakan itu karena sholawat itu yang benar-benar tajam. Saya mempelajari ajian-ajian tertentu tapi itu semua bisa dikalahkan oleh sholawat. Disitulah saya berspekulasi bahwa semua ajian itu bermuara di sholawat, makanya saya menyarankan untuk sholawat. Untuk apa? Jadi kita ditegakin badan gini ya, dan lidah ditempel di langit-langit mulut gitu, untuk jadi menyatu di pikiran, ke hati kita tuh menyatu ya. Nah, sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau jika perkirakan saya masih kaku, karena ini masih baru juga saya melakukan atau baru juga saya membuat channel-channel seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa bawa manfaat untuk kalian semua, mudah-mudahan berkah juga untuk saya dan manfaat juga semua yang saya pelajari dari guru-guru saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkur Channel, Gaskud.